di Pulau Jawa, di luar Indonesia yang menyaksikan melalui TikTok, siaran live streaming, atau yang juga menyaksikan siaran tundanya di Indonesia Meracau, di YouTube gitu ya, wherever you are. Hello, good morning. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, karena aku yakin mungkin rata-rata orang Indonesia dari kemarin emosinya at the peak state ya, bener nggak ya? Semua mengikuti pemberitaan, kayaknya matanya fix on their social media. Pemberitaan mengenai apa yang terjadi sama negara kita, ya kan? Kondisi yang sangat darurat ini kayaknya tegang semua leher-leher. Aku bangun pagi-pagi, Iwet udah langsung WhatsApp, dia mengirimkan link berita yang perlu saya baca sehingga diskusinya bisa berjalan seru hari ini di siaran pagi. Karena memang apa ya, pemahaman saya terhadap dunia politik itu tidak dalam Iwet gitu. Jadi Iwet memberikan insight bagi saya. Kemarin juga di belakang panggung karena kemarin saya kerja di belakang panggung sampai malam, itu juga yang everybody is buzzing about backstage is what's happening with our country. So wait, saya cari dulu Iwet. Ini dia. Okay. God. Kamu Batak? Iya, semalam tuh gue kayak ada tercekat, ternyata gue mau batuk. Aduh, tapi hopefully I'm okay. Jangan, lo nggak pakai dalaman lagi. Ini kan adalah sebuah aksi pembuka, ya. Kalau tadi pakai gue sweater biru, gue buka black. Berarti kita sedang berduka terhadap aduh, gue tadi apalin tuh ada istilah di berita harian Kompas, krisis norma atau krisis apa gitu istilah yang mereka pakai. Oh ya, krisis norma. Lo harian Kompas lo masih langganan koran atau di digital? Digital. Oh, krisis norma kah? Krisis kepercayaan lebih tepat. Iya, tapi istilahnya bagus deh. Lihat deh di postingannya harian Kompas teman-teman. Susah dong, kan gue lagi pakai handphone gue. Makanya gue juga nggak bisa ngelihat, makanya gue bilang teman-teman, kita ribut aja yuk, mau nggak? Boleh lah, oke lah. Ini emang udah waktunya kita ribut lah memang. Gila ya nih orang-orang. Apa nih threshold kita untuk bisa ribut? Cie, dia pakai kata-kata threshold loh dia loh, luar biasa. Gue mengucapkan selamat pagi dulu boleh buat teman-teman semua yang sudah bergabung atau mungkin baru saja bergabung. Kita live baru 5 menit teman-teman. Monggo silahkan dikumpulkan teman-temannya dulu. Sepertinya pagi hari ini mari kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk berdiskusi. Ya, kita ngobrol. Sebelum kita menyentuh area itu, saya juga ingin menyapa janjiku. Semalam kan aku semalam ya. Semalam. Semalam lo tadi. Apa? Semalam. 2 hari berturut-turut kan aku bertemu dengan 3.000 hairdresser dari seluruh Indonesia. Lu bisa loh bikin partai, kumpulin mereka. 3.000 orang tuh banyak banget loh, Bo. 3.000 nggak termasuk kru loh. Oh my god, 3.950 orang berarti. Termasuk kru dan pekerja panggung. Hampir 4.000 semalam tuh. Belum lagi pengamanan, security, tukang parkir. Yes. Oh my god. Lu bikin sih partai, bener. Iya. Partai Pandaping. Bener. Disingkat P3, yes. Nah, banyak dari teman-teman hairdresser dan pekerja seni itu yang menyaksikan siaran pagi, Wet, walaupun mereka tidak tinggal di Jakarta. Jadi, Kak, Om, iya, besok aku say hi ya, So, hi everyone, sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih untuk pesta akbarnya semalam. Hebat loh itu. Brandnya Matrix ya namanya ya. Matrix L'Oreal. Kemarin tuh ada orang TikTok juga, Haswar juga kesana gue lihat di story-nya dia.
Ember. Oh, atau aku bikin partainya Partai Puyeng Indonesia ya, PPI. Bisa, bisa. Tapi lebih pas Partai Panda Pink sih. Iya, Partai Panda Pink ya. Ya. Walaupun gemoy, tapi dia punya power gitu. Sebuah pesan simbiosis mutualisme Puyeng apalah nggak ngerti. Subliminal semiotik. Subliminal semiotik. Simbiosis mutualisme mah ikan sapu-sapu sama paus dong. Yang penting bahasa susah aja kan kalau gue. Benar, benar. Tadi sudah ada tuh yang menyapa lewat kolom komentar. Kak, aku hairdressernya yang semalam gitu. Esther namanya nih, Esther. Rambut Kak Dev semalam keren banget deh gitu. Iya, kamu yang bikin ya. Aduh, iya dong. Iya. Pekerja-pekerja seni Indonesia itu keren-keren. Untuk Esther, tim-tim yang di belakang panggung, you guys did a great job. Masing-masing melakukan tugasnya. Satu Iwet yang gue perhatiin ya, yang gue salut dengan apa yang terjadi semalam gitu ya. Lo tau kan kalau acara ini tuh, I reflect back on my life dan pernah kita bahas beberapa kali. Mungkin juga bisa ikutan nyentil dengan apa yang terjadi. Kan kalau acara dengan skala segede gitu tuh setiap orang punya perannya masing-masing. Dan kalau masing-masing menjalankan perannya dengan baik, no matter how small, acara bisa berjalan dengan mulus. Setuju apa enggak? Setuju sekali. Mulai dari petugas kebersihan yang emang tugasnya itu cuma buat ngumpulin sampah sama naruh tisu. Kan itu kan sebenarnya bukan show director, bukan hairdresser tamu, honornya mungkin gak seberapa. Tapi mereka semua melakukan tugasnya walaupun cuman kecil. Sehingga acara bisa berjalan dengan baik. So, itu yang namanya Pareto. Pareto? Jadi ada namanya teori Pareto, Bo. Pareto itu adalah, gue lupa detailnya gimana, tapi sebagian kecil yang menentukan sebuah keberhasilan besar. Biasanya kan orang ngomong gitu ya, 80% itu ditentukan oleh ini, itu, segala macam. Sementara ada 20% yang sebenarnya memberikan kontribusi yang juga sangat berdampak kepada 100%. Ternyata disebutnya hukum Pareto ya, konsep Pareto 80-20. Betul sekali. Jadi yang lo bilang tadi tuh, jangan pernah merasa kecil hati bahwa gue bukan bagian dari yang besar itu. Aduh, gue bukan orang yang bisa menentukan ini itu segala macam. No. Walaupun mungkin lo cuma 20%, lo cuma 10%, tapi lo bisa memberikan dampak yang sangat besar. That's it ya, ada yang bilang Pareto .2 etos kerja. Itu yang aku rasakan juga kalau aku kerja karena ini klien gue udah 18 tahun ya. Dan udah sedikit comfort zone, walaupun orangnya udah ganti-ganti. Yang gue bangga menjadi bagian dari pekerja panggung, Iwet. Ya, kan iya dong, kan gue bagian dari pekerja panggung. Kita bagian dari pekerja panggung kan, nggak ada bedanya gue sama tukang kuli yang bikin panggung, sama tukang lighting, sama kru, sama show director. Cuma bedanya mereka kerja pakai hammer, gue kerja pakai baju payet-payet, ya kan? Sebenarnya semua sama. Sabto yes, semalam yes. Gue udah lihat tuh kemarin gue keker bener nggak nih, gue zoom out, gue zoom in lagi. Oh, Sabto bener, payet nih, gue tahu tuh taburannya Sabto. What I'm trying to say, karena kita kan udah mulai kelelahan ya. Yang gue suka adalah si para pekerja panggung ini, kru panggung ini, kalau ngelihat kita udah mulai lesu gitu ya, senyumnya Kak Dev senyumnya, terus dielus-elus, gue dari belakang gini, ayo Kak bentar lagi Kak. You know, that kind of support melts me loh. Iya, kalau gue dielus-elus, gue gini, hati-hati payet gue gitu. Ntar rontok susah lagi Kak. Jangan pegang, baju gue lebih mahal dari honor gue. Dari jam minjem. Anyway, lo tuh sempat kepapar nggak sih sama tren di Instagram Story yang baru-baru ini lagi marak? Itu tuh yang checklist. Jadi cuman warnanya putih polos, terus ada checklist. Tulisan paling atasnya adalah hal yang paling aku takuti.
pakai bahasa Inggris ya. Ada paling atasnya tuh snakes gitu ya. Terus ada lagi apa, terus ada juga change. Belum. Lu kepapar nggak? Belum. Masa nggak kepapar sih? Belum. Coba teman-teman ada yang ikutan nggak tren di Instagram Story itu? Jadi tren di mana kita diajak untuk mengetahui apa ketakutan kita, gitu ya. Ada yang snakes, ada yang ketakutan akan kemiskinan, ada yang ketakutan soal apalah banyak macam-macam. Terus salah satunya change juga juga ada di situ, gitu. Nah, yang pengen gue bahas tuh adalah tahu tapi nggak ikutan. Iya, aku juga lihat gitu. Cuma satu hal gitu ya, kalau di story di timeline gue, ternyata banyak yang ketakutannya adalah change. Perubahan, Bo. Oke. Perubahan. Ternyata segitu banyak orang yang takut sama perubahan di dunia ini. At least di timeline gue. Oke. Ya. Terus gue cuma mikir gini, wow, kalau misalnya ternyata banyak orang yang takut dengan perubahan, segitu banyaknya berarti orang yang memilih untuk diam dan berada di dalam zona nyamannya. Udahlah, nggak usah ngomong deh. Udahlah, nggak usah bersuara lah. Udahlah, nggak usah coba yang aneh-aneh lah. Udahlah, gini aja hidup kita gitu. Kalau nggak salah itu istilahnya complacent deh. Is it complacent? Ya terima aja, udahlah segini aja kayaknya jatah gue. Iya. Nggak usah neko-neko. Iya. Ada yang bilang adalah cari aman. Comfort zone. Ya. True Iwet, effortnya menguras energi banget kalau katanya Surung. Effort untuk menerima perubahan atau untuk ikut berubah, setuju? Yes. Ya. Tapi terus gue mikir gini, wah, tadinya tuh gue mau ikutan, gitu ya. Tadinya gue mau ikutan, terus begitu gue ngeliat begitu banyak orang yang ketakutan dengan change itu, gue jadi mikir, gue cuman gini, wah kalau segitu banyaknya orang takut dengan perubahan, berarti serem juga ya. Artinya orang yang datang untuk membawa perubahan tuh pasti akan dimusuhin. Ya. Iya nggak? Ya, true. Ya, dan kayaknya ini tuh ketakutan akan perubahan ini sudah terjadi dari zaman Nabi dulu. Ya, kayaknya memang kita tuh suka yang familiar kan? Iya. And change dan perubahan itu is unfamiliar for us, right? Ini menarik nih. Kayak KZ bilang ini, perubahan itu kan ketidakpastian. Kalau berubah jadi buruk tuh nightmare loh. Well, that's the beauty of change. Sesuatu yang kita tidak tahu gitu. What we need to do is embrace it. Oke. Bukankah Tuhan sudah bilang bahwa percayalah padaku, apapun yang terjadi itu atas kehendakku gitu. Ya. True? True. Tapi gue mau nambahin satu sebenarnya ketakutan gue. Apa tuh? Gue takut sekali kalau lembaga tertinggi negara itu bisa diutak-atik dan diatur oleh penguasa. Itu menakutkan. Lebih menakutkan daripada perubahan. There you go. I agree. Krisis konstitusional. Bukan itu sebetulnya istilah yang digunakan oleh Harian Kompas yang tadi aku lihat yang ada di headline-nya. I'll get back to that. Dan itu sebetulnya yang membakar emosi kita dari kemarin ya. It's so scary, Dave. Kita sebagai warga masyarakat nih remah rengginang, kita mau ngadu sama siapa, Bo? Iya. Kalau lembaga tertinggi hukumnya ternyata bisa diutak-atik. Iya. Dan itu yang akan terjadi, itu yang akan kita lihat hari ini terjadi ya Iwet ya. Iya. Betul kan? What will happen at the end of today yang mungkin akan memberikan a clear signal apakah lembaga hukum kita yang udah puluhan tahun itu ternyata bisa diutak-atik kalau istilahnya Iwet, gitu. Iya. Itu jelas diutak-atik loh, Dave. Diutak-atik, maksud gue gini ya. I will say it
I will say this out loud. Eh, Lo mungkin ngelihat gue, teman-teman ngelihat gue ketawa-tawa gitu ya, siaran pagi, botak nih, pakai baju ini itu segala macam gitu ya, kayaknya gitu. You know what? I've been in this politics ya, bisa dibilang itu sebenarnya udah lama, lumayan lama lah. Dan gue juga kaget ternyata gue bisa masuk ke situ. Gue ngeliat gitu kayak waduh. Kadang-kadang kan subliminal message gue suka keluar di siaran pagi kan. Kayak misalnya gue bilang ini, kita tuh jadi warga jangan bodoh. Jangan mau nerima-nerima aja. Kalau baca headline tuh cari dalemannya kayak gimana. Jangan lo cuman baca headline doang. Lo tahu nggak bahwa sekarang media itu juga bisa dibeli? Iya. Right? Dan itu tuh semua tuh dibikin gitu. Makanya gue bolak-balik ngomong soal narasi. Ya. Narasi tuh diatur gitu. Iya. Itu sebabnya ya Iwet ya, gue tuh sangat berhati-hati membaca. Karena kan mengetahui cerita-cerita di belakang layar yang suka gue denger dari lo. Jangan terlalu percaya hitam putih, itu tuh udah ada yang ngatur, itu udah ada yang ngatur. Gue jadi anjrit gue kejebak. Yes. Iya, sistemik, Dave namanya. Iya, yang gue pengen komentar gini. Mungkin gue tidak terlalu detail apa yang sedang terjadi. Gue berusaha mengunyah gitu ya. Kemarin itu, I thank God, akhirnya gue tuh jadi kayak ada kegiatan gitu loh, memakai otak gue selama nunggu di belakang panggung gue nggak ngapa-ngapain. Satu, gue menyelami, yang pertama kali gue lakukan, gue menyelami apa yang terjadi sih sebenarnya dengan perselingkuhan ini di Twitter yang kemarin kita bahas gitu. Ini siapa selingkuh sama siapa, urusannya apa sih gitu. Sampai trending gitu ya. Gue gini, who are these people? Terus gue lihat gitu, gue coba baca. Aduh pusing sekali ya, plotnya itu lebih tebal dari plotnya Bridgerton. Terus gue gini, aduh nih orang-orang cakep-cakep banget. Udah gitu yang berkomentar itu rakyat. Terus gini, ini jangan-jangan pengalihan isu. Nah begitu sore kan Indonesia darurat. Kawal gue gini, oke. Nah ini apa yang terjadi? Ini kayaknya jauh lebih menarik nih. Ini kayaknya jauh lebih fundamental nih apa yang terjadi. What I'm trying to say is this, Iwet. Ini yang gue belajar dari pimpinan di gereja gue, yang menurut gue bisa jadi cerminan terhadap institusi yang lebih besar, yaitu negara. Ya. Oke. Payung besarnya adalah stewardship. Ya. Yang diajarkan oleh pastor di gereja gue itu adalah stewardship. Kita itu hidup di dunia nggak punya apa-apa, Nek. Ya. Stewardship itu kita cuman dipinjem pakai istilahnya. Ya. Itu sebabnya lo harus rawat dengan baik supaya setelah selesai masa tugas lo bisa kasih ke generasi di bawah lo. Itu adalah tanggung jawab lo sebagai manusia yang hidup, pemangku jabatan, atau whomever you are in this earth. Ya. Gue acung jempol gitu ya, karena pemimpin di gereja gue gitu udah pensiun, Wet. Dia ngasih tempat ke generasi berikutnya. Karena menurut dia, gereja itu bukan punya saya. Gereja itu punya jemaatnya. Rakyat dong. Itu kan kalau lo bawa ke dalam skup lebih gede, negara dan rakyat. Iya kan? Negara ini bukan punya pimpinannya, Bo. Punya rakyat, punya rakyatnya. Pemimpin itu stewardshipnya. You don't own this country. Yes. We, as the people who live in it, we are the true owner in a way. Itu yang gue bilang tadi, dia yang bilang, Kak Iwet tolong diulang. Ketakutan gue bukan masalah perubahan. Ketakutan terbesar gue adalah ketika lembaga tertinggi, terutama hukum, di negara ini bisa diutak-atik oleh penguasa. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat bisa berlindung kalau kayak gitu caranya? Yang lebih mengerikan lagi ternyata tahu nggak apa? Kita nih, masyarakat Indonesia dianggap orang goblok. Makanya bisa disetir gitu ya? Iya, dipikir gini, bayar aja, kasih aja bansos, kasih aja ini, bayar aja itu. Mereka juga pasti diam. Kita tuh dianggap orang goblok, Iya. That is very sad, you know. Oh, ternyata ada bahasa Indonesianya stewardship itu. Tadi ada yang komentar.
Apa? Penata layanan. Hmm? Penata layanan. I like that. Penata layanan. Penata layanan. Jadi memang tugas lo itu adalah untuk melayani as a leader. You are the service, a public servant. Iya. Iya, itu dia. Maksud gue gini loh. Kayaknya udah capek ya. Udahlah ya. Dan kayaknya memang, ayo dong, lebih hati-hati yuk. Jangan sampai kita dibodohin lagi gitu. Dan jangan sampai, gue jelasin soal sistemik tadi ya. Bukan cuma media loh yang dibeli, even platform bisa dibeli. Iya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah sistemik tadi sampai masuk ke WhatsApp group, sehingga kita benar-benar percaya bahwa apa yang mereka atur, apa yang mereka rencanakan itu seolah-olah benar begitu adanya. And get this, betul tadi ada yang bilang, tapi ini nggak cuma di Indonesia loh. Betul. Tidak cuma di Indonesia, di dunia ini terjadi. Makanya kan ada apa tuh namanya dulu, zaman dulu yang Beyonce dianggap sebagai salah satu, apa tuh namanya, istilahnya ada kan kayak penganut apa gitu-gitu. Apa sih, kok gue lupa lagi. Itu sebenarnya begitu gitu. Jadi ini kumpulan orang-orang yang berkuasa, punya duit, punya power. Apa tuh? Illuminati. Kita tuh terjebak dalam Illuminati negara kita. Ada Illuminati itu. Gini, aku mau tanya dong Iwet, from your point of view, anggaplah kita ini dua rakyat Indonesia yang posisinya sama dengan teman-teman yang menyaksikan dimanapun teman-teman berada. So our opinion valid, nggak ada benar atau salah. This is our personal point of view. Menurut lo, apa yang akan menjadi, apa yang baiknya menjadi solusi yang diharapkan terjadi hari ini at the end of the day? Nomor satu sih sebenarnya ya, biarlah peraturan itu menjadi sebuah peraturan yang tidak bisa diutak-atik. Itu aja dulu, Dave. Okay. Kalau aturannya sudah A, jadilah dia A. Jangan dibikin A, tapi bisa nanti jadi B. Kalau mau C juga boleh kok. Bisa deh, D sedikit. Itu aja dulu. Jangan diutak-atik. Jangan. Lah kalau aturannya bisa lu utak-atik kayak begitu, terus gimana kelanjutannya? Lu sebagai orang yang sangat hitam putih dengan peraturan, lu kesel kan kalau peraturan itu diganti-ganti? Iya nggak? Orang parkir lewat garis aja gue bete. Nah, ini aturan negara, Kan sebel ya. Jadi ternyata ketika warganet itu posting terus menggunakan hashtag kawal-kawal itu, gue baru get it gitu. Yang mereka maksudkan adalah they are planning to go down to the street untuk aksi. Ya. Karena pada akhirnya siapa yang mau di kenapa masyarakat, warga, rakyat kemudian memutuskan untuk turun ke jalan? Kan karena mereka udah ngerasa bahwa ini udah nggak bisa. Gue mesti bergantung sama siapa? Gue mau teriak ke siapa nih gitu? Dan mengubah peraturannya itu sangatlah detail loh strateginya. Ya. Itu yang gue tuh ngelihat langkahnya ya dari pemberitaan udah 2 minggu kemarin. I even notice this issue way before this. Gue cuman gini, gila. Ini kayak lagi main catur, tau gak lo? Kita ganti ininya, kita masukin si ini, kita masukin si itu, kita giniin, kita gituin. Terus gue tadinya masih gini, bener nggak sih nih? Begitu itu kejadian, gue gini, ini bener. Gue tuh agak miris gitu ya dengan situasi kondisi gue gitu ya, kayak nelongso mungkin bahasa tepatnya ya. Nelongso, gue setuju sama nelongso. Iya, kemarin itu di penelusuran rabbit hole gue itu ya berusaha mencermati what the fuck is going on gitu. Ada beberapa influencer tuh yang gini, kalau sampai titik-titik jadi
gue pindah, keluar gue dari negara ini gitu. Terus gue gini, damn, gue tuh nggak punya the luxury untuk melakukan ini loh. Ya. I bet gue itu cerminan dari ribuan orang Indonesia yang nggak punya luxury, yang bukan orang 10% dari negara ini yang punya luxury. Gue bisa pindah kalau ada apa-apa dengan negara ini. Iya apa enggak? Ya. Nelongso nggak lo? Nelongso. Yang lebih nelongso lagi David Hendrik Pangemanan tau nggak apa? Gue kemarin tadi pagi tuh gue sambil scrolling gitu ya, gue baca sebuah story yang diupload sama seorang teman gue. Gue nggak menyebut namanya, dia taruh di inner circle-nya dia. Dia bilang gini, gue sangat prihatin dengan keadaan negara ini dan gue sangat sedih sekali. Gue sadar sekali seharusnya gue yang ikut berbicara dan kemudian menyuarakan kekacauan ini, maksudnya menyuarakan kekhawatiran gue. Tapi balik lagi kayak lo bilang, I don't have the luxury. Kenapa? Karena gue bekerja di sebuah bisa lembaga, perusahaan yang dia juga harus mengamankan dirinya dan juga lembaga tempat dia bekerja. Kalau sampai dia berbicara, ada yang tersinggung, perusahaannya ditutup, dia tidak punya pekerjaan, dia mau gimana? You know what? Itu lebih nelongso lagi. Dan yang lebih miris lagi adalah ketika lu punya ketakutan itu gitu, lu nggak bisa bersuara. That's me. Lu ngerti gak sih? Lu kayak, gila. Gue bahkan tuh ya, pergumulan batin gue tadi pagi adalah gini. Am I going to say this out loud on my morning show or not? Karena gue sadar juga gitu bahwa wah, gue menjeopardize banyak hal nih. Masalah kan suka ada bercandaan tuh, lu jangan ngomong terlalu keras lah, nanti ada tukang bakso tiba-tiba depan rumah lo. Nah, itu apa sih? Itu apa sih maksudnya? Lu nggak ngerti, Dave, beneran? Nggak ngerti. Gue tuh lihat beberapa teman-teman gue gini, pengen komentar tapi takut ada tukang somai lewat gitu. Gue gini, apa sih ini maksudnya? Intel, Bo. Oh. Lu ngerti nggak kan? Artinya segitu menakutkan ya lo bersuara gitu. Lalu hidup di negara apa kalau kayak gitu? Lo mau bersuara takut? You know what? This is crazy. Menjawab pertanyaan lo, kembali ke postingan yang beredar di Instagram. Hal apa yang paling lo takutkan? Gue itu tadi. Ketika akhirnya lo, itu tadi kan gue bilang gitu ya, ketika lembaga hukum tertinggi negara bisa diutak-atik oleh penguasa. Gue nggak nanya lu, itu tuh segue maksudnya. Gue pengen minta ditanya. Kan tuh lu tadi udah, kita tuh siaran berdua. Coba tolong ya, Pak Mahkamah Konstitusi, di dalam isinya ada banyak orangnya. Bapak jangan ngemeng aja sendiri. Banyak ini partai-partai pendukungnya. Threshold saya juga udah nyampe nih, berat badan saya udah ideal. Udah lemak saya udah di atas 20%, saya udah boleh ikut ngomong. Tolong. Oke, gue tanya balik ke lo. Makanya yang clear dong. Tanya balik ke gue kan, Nek, gitu. Baru koma, saya belum titik. Bapak udah nyerobot aja kayak bajai berbuzzer. Anjing, bajai berbuzzer. Udah bajai, dalamnya ada buzzer lagi. Ember, itu ributnya setengah mati tuh. Aduh. Jadi ya guys, kalau lo lihat ada bajai berisik banget, lo bilang, ini bajai isinya buzzer pasti. Oke, Bapak Dave Hendrik. Oke. Kalau kita menyambung kepada tren viral sekarang ini, apa yang paling lo takutin ternyata? Gue mau jawab, gue takut ular, tapi enggak, gue koreksi diri gue. Ya. Oke. Please don't take it the wrong way. This is
truly what I felt. Gue itu takut dengan kerumunan massa. Oke. Lu boleh bilang demo, kalau demo kan mungkin terlalu harsh ya, terlalu mungkin menggiring opini publik. Kerumunan massa, Iwet, gue takut. Ya. It's traumatic for me. Yes. Lu tahu kenapa? Yes. Kenapa? Bukan peristiwa 9798, enggak. I segue through that baik-baik aja. Gue itu kan, lu pasti ingat dong ceritanya. Gue itu kan pernah terjebak di kerumunan massa dengan pisau di perut gue dong. Wait, gue belum pernah diceritain ini. Masa? Belum. Lu masuk tong sampah, gue udah pernah. Lu dibully di sekolah sampai lu nangis, tapi lu disuruh balik sama mami lu untuk lawan. Udah pernah. Lu narik rem darurat di KRL, gue udah pernah diceritain. Oke. Partiso di tengah kerumunan massa belum? Gue ceritain ya. Iya. Ini gue samarkan nama-nama yang terlibat, kecuali manajer gue. Jadi Ya. itu masa produktif gue di televisi. Ya. Malam itu gue syuting di stasiun TV tersebut. Ya. Stasiun TV tersebut lagi merayakan ulang tahunnya di Gelora Bung Karno. Dia lagi Ya. pesta gede, Gelora Bung Karno Ya. ditutup. Ya. Jadi selesai syuting di studio, gue punya kewajiban untuk benda tajam. Punya kewajiban untuk menghadiri event tersebut. Ya. Artis pendukung lain udah di sana semua, Wet. Yang Ya. tersisa tuh udah tinggal gue sama manajer gue. Ya. Jadi acara sudah berlangsung, oke. Jadi nggak ada panitia, nggak ada pengawalan. Lo tau dong, kan gue kan orang yang paling lenggang kangkung, ya kan? Jadi lewat mana ya? Lewat aja pintu gerbang utama. Lagi ada sebuah band tampil di dalam venue acara. Ya. Band ini tuh memang band yang terkenal, punya pendukung, penggemar yang you know, Sangat solid. yes, Ya. sangat solid. Karena acara ini acara tertutup dan kapasitasnya terbatas, jadi pendukung band ini nggak bisa masuk, Web. Ya. Mereka berkerumunlah di pintu gerbang. Nah, Ya. di pintu gerbang itu, Iwet, udah ada tentara, kepolisian, apalah. Tapi begitu gue nyampe, itu masa tuh udah die down, udah reda gitu. Karena udah, udah kita udah nggak bisa masuk. Mereka cuma bawa banner, nyanyi-nyanyi di depan gitu. Nah ya gue lenggang kangkung dong, gue sama manajer gue jalan kaki ya, tak tok. Lewat mana? Oh ini pintu gerbang. Gue samperin pintu gerbang. Within a split second, Iwet, tiba-tiba gue yang tadinya cuman berjalan berdua dengan manajer gue dikerumuni oleh ratusan laki-laki. Ya. Jadi mereka ikut bergerombol, mendesak masuk, mencoba mendorong pintu gerbang GBK stadion. Gue terpisah dari manajer gue. It all happened very quick, Iwet. All happened very quick. Lu nggak usah ngomong bagian tubuh anggota tubuh gue mana lagi yang di grope, people is groping my body part, itu udah nggak usah lu pikirin. Ya. Tapi benda tajam itu masuk ke dalam badan gue. Gue gini, anjir, manajer gue mana? Panik tau gak lo, gue tuh cuma berdoa, gila Tuhan, kalau memang hari ini gue harus meninggal, please let me have a clean, painless death. Karena secepat itu, Wet, lu udah rasa kalau benda itu nempel di badan lo. Di saat itu juga, ada tangan Tentara Republik Indonesia, Tante Rita maksudnya. Gue nggak tahu dia muncul dari mana, Iwet. Segede bigger than daun pintu di rumah gue. Dia pegang tangan gue, dia tarik, dia bawa teman-temannya, dia buka jalan. Terus gue gini, manajer saya perempuan mana? Udah di dalam. Gue gini, ngepet dia udah di dalam. Terus baju lo gebiar pasti ya. Gue tuh pakai jumpsuit, Iwet ya. Lu tau dong jumpsuit kan kancingan dari atas sampai bawah. Kebalik, dari atas sampai bawah, atas ke bawah gini. Oh iya benar. Dari bawah ke atas. Iya. Pas gue ditarik itu udah brodol, Wet. Jadi gue tuh udah setengah telanjang. Oh my god, gila.
Gue cuman duduk begitu masuk gue gini, aduh, nggak apa-apa kan Pak? Ada yang luka nggak? Nggak, gue cuman duduk. Gue bilang sama Mbak Wati manajer gue, pulang yuk Mbak, kita nggak bisa pulang deh, jalanannya ditutup. Lo mau lewat mereka lagi? Enggak, gue cuma duduk di ruang ganti. Gue nggak attend the show, gue nggak nonton acaranya. Jantung gue pindah ke jempol, Bo. Dan menurut gue itu ya Iwet ya, itu PTSD gue. Gue jadi takut melihat kerumunan orang. That's it. Bertanya, lu bahkan bukan mau bekerja di situ, cuman diundang nonton. Hadir, Bo. Gue sebagai talent punya kewajiban datang ya, disuruh direksi-direksi datang hadir. Itu kapan kejadiannya? 2000 berapa? Aduh, gue lagi aktif-aktifnya di stasiun TV itu. Oh, oke. 2003, 2004 lah tuh ya. Yes, dan menurut gue tentara yang akhirnya megang tangan gue itu, I think God sent loh. Ya. Kalau gue sih selesai wet gue. Selesai. Ya. My point is, gue ngerti emosi yang ada, yang terjadi, yang kita semua rasakan hari ini. Niat lo untuk mengawal keputusan yang terjadi hari ini, gue setuju. Lo punya hak untuk menyuarakan apa yang ada di kepala, hati, pikiran lo. Tapi please, do it mindfully, consciously. Jangan membahayakan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Ingat, orang yang lo temui di jalan, gak semuanya sepaham dengan diri lo. Iya gak sih, Iwet? Ya, betul. Betul. Ini yang selalu dibilang, tapi harusnya sih sekarang sudah lebih mindful. Kita mungkin pakai bahasanya lebih mindful ya. Bahwa kerumunan-kerumunan itu tuh suka ditunggangi kan. Ada aja pihak-pihak yang kemudian mau membuat niat sucinya jadi kotor. Iya nggak sih? Tiba-tiba ada aja tuh yang masuk, dan itu yang harus bener-bener, iya, mari kita menyuarakan apa yang menjadi concern kita, tapi tetap dijaga, jangan sampai ada yang menyusupi, jangan sampai ada yang membuat kekisruhan, sehingga niat suci itu jadi dikotorkan. Tadi ada juga yang kasih komentar, please, jangan demo, please, jangan rusuh, please, jangan bikin kekacauan. Karena kalau kita kacau, maka investor akan lari. Itu part dari ketakutan yang dibuat loh. Lo ngerti gak sih? Itu part dari ketakutan yang dibuat loh. Dibikin kayak gini. Pokoknya ya, kalau ini berantakan, maka investor tidak akan lagi masuk ke Indonesia. Lah, terus kalau misalnya kayak gitu, gimana nih? Kita nyerah aja sama keadaan. No. Iya kan? Iya kan? Ya. Suarakan aja, enggak kan? Suarakan opini teman-teman. Very demure, very mindful, very cutesy. Cutesy hadir, demure hadir. Biar ringan dikit ya. Gue udah siapin sedokart nih, siap gue pop di mulut lo obat jantung gue kalau tensi lo tinggi banget ya. Iya. Cuma gue kemarin tuh gue juga bilang sama teman gue gitu ya, Dave ya. Gue bilang ini di tengah-tengah diskusi kita, gue bilang ini, you know what? Gue sejujurnya takut sekali loh dengan keadaan ini. Kenapa? Karena gini. Kita tahu sama-sama dan kita pernah bahas kan, Dave, gimana perekonomian kita sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Ya kan? Layoff di mana-mana, ya. Masyarakat terjerat sama judi online. Daya beli masyarakat menurun. Apa yang terjadi ketika daya beli masyarakat menurun? Brand tidak bisa beriklan. Brand kemudian menurunkan, memotong biaya marketing mereka. Bener nggak? Kalau itu terjadi, apa nih yang terjadi nih? Satu, media ambruk, agensi ambruk. Masyarakat panggung juga ambruk loh. Kenapa? Kalau budget marketing diturunin, event di-cut. Bener nggak? Kan masyarakat panggung kena juga.
Ya nggak? Mm-mm. Kemarin itu 2 kuartal loh kita udah nahan diri Mm-mm. karena bisnis itu nunggu. Kita lihat dulu yuk, abis pemilu kayak apa, Mm-mm. bener nggak? Ya, alhamdulillah pemilu kemarin nggak ada gonjang ganjing, ya nggak sampai kerusuhan lah. Tapi semua nahan loh. Dan dengan adanya kayak begini, ini semua pasti nahan lagi. Iya, makanya jadi bener dong tadi yang gue bilang, lo mau menumpahkan suara lo, mau menahan emosi lo boleh, tapi kita juga harus hashtag lawan boleh, kawal boleh, tapi tahan juga perlu. Tahan Iya. emosi lo, tempatkan, luapkan di tempat yang tepat gitu. Iya. Jaga keselamatan pribadi gitu. Iya. Lawan boleh, ricuh jangan. Tuh. Nah, iya kan? Jadi maksud gue nakutin gitu. Ya, Ria ricuh. Ria Ricis. Oh. Beda, Kak. Ini kakaknya yang hobinya ricuh. Ria ricu dulu ricunya pada saat awal-awal pandemi, Kak. Tetap syuting dimarahin warga sekomplek. Ya, Ria ricu juga waktu itu butuh cari duit kali dia kata ya. Anda. On a lighter note, Ya. gue sorry ya, lu nyuruh temen lo, lu tuh cuci tangan, lu tuh VOC. Iya, Gue. iya, iya. Apalagi? Lu nyuruh Rio, New York, Tokyo untuk WhatsApp gue beberapa hari lalu. Terus? Loh, lu kan yang minta di roast Instagram feed lo. Ya, Udah dong. nah itu dia. Itu istilahnya di roast oleh ChatGPT. Iya. AI. Nah, gue cuma mau bilang, itu si AI sekarang udah mulai malas mikir, gue kasih tahu sama lo. Kenapa? Tapi gue nggak bilang gitu ke Rio karena gue being polite. Jadi yang terjadi adalah teman-teman tahu kan tren yang feed Instagram itu difoto terus dikirim ke si AI. Nanti si AI bikin analisa. Oh, yang kurang dari feed lo adalah ini. Tahu kan? Gue tuh udah baca beberapa influencer yang gue follow melakukan ini. Dan lo tahu gue doyan baca ya. Jadi gue baca tuh rekomendasi dari si AI. Jadi gue ingat rekomendasi AI terhadap beberapa influencer ini. Isinya sama, Bo. Masa? Sama yang kemarin Rio bikinin buat gue. Isinya sama. Masa? Jadi menurut gue si AI udah mulai kebanyakan klien. Dia udah mulai capek. Si AI juga udah pakai template. Minimal otak gue yang cuma lulusan SMA ini kalau bikin caption gak pernah template. Lu bilang sama si AI. Ya, kok jadi gue yang VOC? Hah? Kok jadi gue yang VOC? Kan lu yang... Ya lu yang lebih paham sama si AI. Nah, nggak gitu dong cara mainnya, Mali. Enggak, maksudnya gue gini. Gue pikir gini, pasti gue gini. Gue berusaha, ini rentetan peristiwanya adalah, pasti si Iwet nggak tahu nih cara nge-roasting Instagram. Terus dia nyuruh Rio temennya. Lu Rio, liatin Instagramnya Dave. Ntar lu yang WhatsApp dia. Gue gini, iya kan lu tuh emang lu tuh pemimpin ogah kotor, tangan lu cuci tangan. Loh, kan gini, hari itu Rio kayaknya lagi break dari kegiatan lawyeringnya dia. Terus hiburannya dia adalah bikinin si roasting-roasting itu, ya kan? Gue juga dibikinin sama dia, dikirim ke gue. Nah, yang dia kirim ke gue itu beda sama yang pertama kali gue posting. Lucu banget nih, beda. Terus gue bilang sama dia, bikinin Dave juga dong. Dave juga pingin, gue nggak tahu caranya gimana. Oke, siap. Bagi nomor WhatsApp-nya biar aku WhatsApp dia gitu. Ya udah. Lu tahu kan teman-teman ya, sama template-nya kayak gini. Sarannya si AI untuk gue untuk meningkatkan personal branding gue di Instagram gini. Cute that you have blue tick ini means that many people like you. Duh, I know. Terus dia gini. Just some insight. Put more of your personality into your feed so people know about your daily life. Dalam hati gue gini, personality? You talk about personality to moi? You surely don't know me. Anak kemarin sore ngomongin personality, ingus lu aja masih ijo ngomongin personality sama gue.
Sabar. Halo, kembali lagi tolong ke dalam frame. Gue tahu nih, AI juga bisa baca isi kepala lo ternyata. Dia nggak sebodoh itu. Dia tahu mana nih Dave yang suka buka-buka baju, mana nih Dave yang suka pamer-pamer aurat. Kok nggak ada? Itu maksud dia. That's your personality, bitch. Dan rata-rata gitu kan sarannya si AI. Please, ini put your personality into your feed. Enggak. Enggak. Mungkin terlalu artsy kali, terlalu hygiene. Lu nggak dapet itu? Gue nggak dibilang gitu. Yang pertama sama yang kedua kan dua-duanya gue dibikinin tuh. Yang pertama gue dibikinin sama Sylvester. Yang kedua dibikinin Rio. Beda dua-duanya. Yang pertama gue dibilang adalah disuruh untuk sebentar. Oh, gue tuh terlalu posing dia bilang. Oh iya. Bener dong. Ya itu betul. Kasih dong foto-foto yang awkward gitu posenya. Biar agak lebih real. Gue terima. Ya, aduh, hati-hati. Pokoknya AI yang menilai Instagram gitu, si AI udah lagi kecapean, udah lu nggak usah nanya-nanya dulu deh. Biarin dia istirahat. Talking about AI ya. Kemarin, tapi canggih loh Iwet. Lu sempat lihat nggak sebuah video di sosial media? Ya, coffee shop. I don't know where it is ya. Is it in China or in Australia? Coffee shop dengan CCTV gitu ya. CCTV-nya kayaknya ada si AI. Ya. Si AI-nya itu di layar bisa ngasih lihat, Wet. Jadi customer A dia baru pesan 1 cangkir kopi tapi udah duduk selama 45 menit. Dia udah pakai wifi selama 60 menit. Ya. Customer C udah beli makanan segini. Customer B belum pesan apa-apa for the last 60 minutes. Gitu-gitu, Bo. Ya. Terus barista A has served 15 cup of coffee today. Gitu. Lu lihat kan teman-teman ya. Anjrit, Nek, kok bisa ya? Lu tahu nggak dari mana? Dari mana? Bluetooth sama wifi. Jadi sekarang Bluetooth sama wifi itu di-embed untuk cari tahu orang ini udah berapa lama duduk di situ. Dan nyambung ke order mereka. Kan sekarang kita kalau order suruh pakai wifi, suruh pakai scan kan? Itu caranya. Ya. Karena pemilik-pemilik resto dan kafe itu udah mulai lelah sama orang yang cuma numpang duduk. Beli minum 1, nggak pesen-pesen lagi. Itu teman-teman gue dong, saya sama gue. Nah, lu omongin deh sama temen-temen lu. Gue kan Rojali. Apa tuh Rojali? Rombongan jarang beli. Anjing. Duduk doang banyakan Rojali ya. Rombongan adem. Inajis. Kayak kemarin, Bo. Kemarin tuh gue meeting. Wah, berapi-api. Iya, plannya seharusnya begini, begitu. Udah pinter banget gue. Lo tahu deh kalau gue udah meeting kayak apa kan ya? Ya kan ya? Wah, ini plannya begini, begitu. Terus si klien tuh bilang gini, oke, kalau gitu langsung aja tolong dibuatkan plannya. Lalu kemudian nanti kita akan segera presentasi ulang, bla 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 bla. Sama satu lagi Mas Iwet, kita tuh butuh dibantu untuk mempresentasikan ini kepada manajemen. Manajemen tuh boardnya mereka maksudnya. Terus gue tuh dengan, oke Mbak, oke siap Ibu, oke. Terus begitu dia ngomong gitu ya, butuh dibantu untuk present kepada manajemen. Terus gue gini, siap Ibu, karena sesungguhnya kami adalah Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Anjir. Itu tim gue semua gini. Ya itu bapak-bapak kor banget. Terus gue kor banget. Iya. Bo, itu kan setipe sama Rojali, Mali. Tapi lu masih ngakak kan dengar bapak-bapak jokes gue. Asli, itu juga kliennya gini. Hah?
Lucu kan? Lucu nggak sih? Gue kepikiran sesungguhnya abis ngomong itu. Lucu. Lo tahu kan? Ketika lo abis ngucap terus gini, shit, kenapa gue ngomong gitu ya? Gitu. Lapar ya. Iya. Udah gitu ya, bicara mengenai kecanggihan AI, gue kemarin sempat ngobrol sama pakar ekspresi namanya Mas Kirdi Putra. Oke, terus? Terus dia cerita nih ya, ini behind the scene, behind the camera ya. Dia bilang katanya, aduh, Sebentar. Ini penonton kita berusaha memecah kita, Dave. Mereka bilang ini lucuan Rojali. Terus ada yang bilang lucu itu domainnya Mas Dave, jangan coba-coba Mas Iwet. gue ada satu lagi jokes bapak-bapak, mau denger nggak? Apa tuh? Bukan dari gue. Kan kayaknya hubungan kita udah semakin deket ya teman-teman. Udah bisa nih naik tingkat jokesnya ke yang sedikit lebih dark. Iya. Ini dari pendeta di gereja gue minggu lalu. Dia bilang gini, bapak-bapak juga, Bo. Jokesnya, gue gini, anjir bapak banget. Dia bilang gini, karena pada dasarnya semua laki-laki akan menjadi top pada akhirnya. Terus gue gini, gimana? Tua, ompong, pikun. Oke. Ya, itu aja kan bawa-bapak pada ketawa semua ya. Terus gue mau protes. Adik gue gini, tahan, gak usah diralat. Gue tuh mau protes gini, tapi kayaknya gue mah enggak deh, gue akan selamanya jadi bot. Aduh goblok. Iya, ompong, pikun, ya ogah gue. Kalau bot apa singkatannya, Bo? Binal. Binal, ompong, pikun. At least masih ada binalnya. Cuma skip di bagian tuanya doang, anjay. Balik tadi, pakar apa tadi lo kata? Pakar ekspresi. Ya. Terus? Ini mengenai kecanggihan si AI. Tapi gue tuh tadi berhenti, ini boleh diceritain apa enggak ya? Anyway, lu gak usah cerita-cerita orang lah. Katanya dia itu lagi, kan sekarang dia si pakar ini kan yang dipanggil kemana-mana untuk mengakses ekspresi orang, ekspresi Jessica Mirna, ekspresi ini. Are they telling the truth or not? Dia bilang gini, aku lagi mengembangkan sebuah aplikasi gitu ya. Melalui aplikasi itu udah bukan aku yang ngomong. Dengan aplikasi itu, si aplikasi AI itu bisa ngedetect micro expression di muka kita dan mengartikan emosi di baliknya. Puas. Jadi kelihatan nanti tuh di aplikasi itu, Iwat is telling the truth. Iwat sebetulnya jujur tapi dia sedikit emosi ketika mengatakan itu. Gitu ya. Wah, serem gak, Bo? Terus? Tinggal pakai foto apa orangnya tuh? Jadi kayak kamera gitu. Oh, oke. Jadi arahinnya ke manusia hidup apa ke foto? Ke manusia hidup. Bo, kalau foto nggak ada ekspresi bergerak dong, Wet. Aduh, lu juga ya suka. Ya, kan gue nanya dong supaya lebih detail. Orang hidup, orang ngomong, gambar bergerak. Jadi ini bisa dipakai misalnya buat ketika lagi recruiting interview. Apakah orang ini bisa dipercaya atau enggak? Jadi bisa dibikin kayak, oke, kita interview pertama online ya, supaya bisa di-embed ke dalam kamera Zoom-nya gitu misalnya gitu ya. Ih, serem ya, Nek. Kenapa? Kenapa serem? Iya, maksudnya jadi kayak kita tuh jadi kayak bare naked aja gitu di mata AI ini, ngerti nggak sih lo? Jadi kayak ngerti. Lo tahu? Hah? Enggak ya? Enggak sih. Si AI tahu kalau gue udah lama nggak pesan kopi, cuman numpang duduk. Si AI tahu emosi gue apa. Ntar si AI tahu kalau gue nunggak PBB atau nunggak cicilan. Si AI aja semua. Gila ya. Tapi lo tahu kan AI itu juga dipakai di jalanan di Jakarta? Untuk itu, apa kalau lo melanggar peraturan? Untuk mobil-mobil atau kendaraan yang belum membayar PBB. Pajak kendaraan bermotor. Sekarang gue tahu.
Melalui apa? Tadinya lo nggak tahu. Melalui apa? Kamera, kan itu ada kamera yang buat juga pelanggaran lalu lintas di embed ke situ. Jadi setiap mobil yang lewat atau motor yang lewat itu ke scan. Oh. Dan nanti ketika dia nangkap, oh ini belum bayar pajak nih, langsung dikirim surat. Oh ya. Nah, Sekalian dong lu bilangin tuh, coba dong scan sama orang-orang Indonesia yang belum punya BPJS. Ayo dong subsidi silang, BPJS harus. Lu orang kaya pada nggak punya BPJS, jangan bikin malu. gue suka nih. Kita makin kuat mengukuhkan diri sebagai pengampu cerita. Ya. Iya. This is very powerful loh. Ya, walaupun lawak-lawak, walaupun Simatupang dan Rojali, Ember. ya, ada loh subliminal message yang kita sampaikan dalam ketawa-ketawa ini. Biarin, gue mah nggak ngincer tuh gue diangkat jadi duta bedah plastik kayak Becky Tumewu atau kayak Vincent Rompis sebagai duta lebat rambut. Padahal gue juga udah tanam rambut gara-gara Vincent. Gue mah pengen ngincernya, oh iya, gue mah ngincernya diangkat sebagai duta pegadaian, duta BPJS, duta puyeng AI, gitu-gitu aja dah. Ya, lebih berdampak kepada masyarakat ya. Iya, duta ani-ani go green gitu. Di mana tidak ada plastik di dalam wajah. Ember, ani-ani keberlangsungan gitu. Itu sustainable loh. Punya ani-ani itu satu aja, jangan habis pakai buang. Nanti sampahnya numpuk, Om. Sustainable dong. Apa yang akan Om lakukan terhadap ani-ani yang sampahnya menggunung itu? Bertanggung jawab. Sustainable. Habis pakai buah. Masuk headline koran, terjadi timuran sampah ani-ani. Yang tidak tahu harus bagaimana didaur ulang. Gue mau bikin tuh saingannya Citra Subiakto sejauh mata memandang. Apa tuh? Sejauh ani-ani ngengkes. Sustainable. Aduh capek. Setuju dong. Sustainable, hidup tuh harus sustainable. Sustain Om, itu kata-kata kuncinya Om. Jangan sekali pakai Om. Mereka itu bukan disposable. Iya, gila kali lo. Sedotan plastik lu urusin. Gue. Ani-ani go green, Matt ani-ani sustainable, yes. Yes. Yang bahasa Indonesia ani-ani keberlangsungan. Aduh. Say no to disposable ani-ani, yes. Iya. Udah lah yang otak-otak cetek kayak gue gini tuh udah nggak bisa jadi wakil rakyat, Bo. Tapi ya, sampai nanti tiba waktunya, gue yakin banget lo tuh sebenarnya punya jiwa aktivis dalam hati lo. Hah? Ada, lo tuh ada, gue yakin 1000%. Lu melihat gue mirip sama Ratna Sarumpait? Lo keterlaluan deh suka nyebut-nyebut nama gitu. Loh, Ratna Sarumpait kan aktivis dong. Iya sih, bener juga. Rike Diah Pitaloka kek. Ya kalau Rike mah kan teman kuliah gue, kalau Ratna kan di atas gue, Bu Ratna. Oh iya, jadi kesannya memang lo harus yang lo look up ya, kalau lo nyebut ya. Iya. Tapi bener, gue melihat lo tuh bisa, itu partai Panda Pink ya. Feeling gue, apapun itu nanti namanya, bisa lo bikin. Lu mah kompor, lu kayak Citra juga tuh lagi ngomporin gue. Dave, ayo, kita tuh perlu orang-orang kayak kamu yang bisa membangun opini publik. Kamu tuh berapi-api kalau ngomong. Ayo, sampah Indonesia tuh numpuk gini. Oke, girl. Chill. Citra salah. Itu bukan concernnya Dave, masalah sampah. Never been his anguish. Lo harus ngomong masalah ani-ani, Citra. Begitu masalah ani-ani, dia akan maju paling depan. Iya, betul. Ya kan? Ya, go green dan sustainability buat Dave Hendrik hanya untuk ani-ani.
ampun. Belum, katanya gini, gila itu emas udah digade-gade. Belum, yang ini belum, masih nyantel. Ini doang yang masih melekat, Beb. Kalung diamond yang merentet udah digadai. Ada di freezer. Udah jarang kelihatan, Beb. Situasi lagi nggak kondusif, Beb. Ekonomi sulit, Beb. Ayo ke Penggadaian. Udah jam 8 lewat, teman-teman sekalian. Hopefully cukup balance obrolan kita di siaran pagi. Thank you banget kalau teman-teman sudah mau mendengar dan memfasilitasi emosi kita hari ini. Hopefully, I just want to say this, please stay safe. Suarakan opini dan kegelisahan teman-teman dengan cara yang aman. Ya, jangan anarkis. Kita kawal terus. Ingat, jangan jadi warga masyarakat yang bodoh. Karena sesungguhnya kita punya suara dan kita yang punya negara ini. Yes, kita ngobrol lagi besok everyone.